Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia amat luas pemakaiannya dan bermacam ragam penuturnya. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memiliki sejumlah ragam. Ada ragam lisan, ada ragam tulis, ada ragam sastra, ragam pers, ada ragam slang, ada ragam baku, dan sebagainya. Ragam bahasa Indonesia baku merupakan ragam yang memiliki kaidah yang mapan dan menjadi tolok banding bagi pemakaian bahasa yang benar. Kita sering menggunakan kata-kata yang kita yakini sebagai kata baku. Setelah dicermati, ternyata kata-kata tersebut tidak baku. Nah, kali ini kita mempelajari kata baku dan penyebab ketidakbakuannya. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dikaruniai ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan berbahasa Indonesia dalam situasi resmi, baik secara lisan maupun tulis, wajib menggunakan kata-kata baku. Setidaknya hal ini dapat mencegah terjadinya selisih paham antara pembicara atau penulis dan pendengar atau pembaca. Misalnya, penggunaan kata wols, kepo, mager mungkin tidak dipahami oleh sebagian orang. Penggunaan kata merubah untuk menyampaikan makna menjadikan beda atau tidak sama dengan bentuk semula tidaklah tepat, karena kata merubah bermakna menjadi rubah, yaitu binatang sejenis anjing bermoncong panjang. Penggunaan kata sendiri dalam kalimat saya duduk di kursi depan sendiri dapat menimbulkan kesalahpahaman. Frasa depan sendiri dalam bahasa Jawa bermakna paling depan, sedangkan dalam bahasa Indonesia kata sendiri bermakna seorang diri atau tidak ada orang lain. Kata baku adalah kata yang mengikuti kaidah bahasa Indonesia, baik menyangkut lafal, ejaan, maupun pembentukannya. Mengapa sebuah kata menjadi tidak baku? Mari kita kaji sebab-sebabnya. Yang pertama, kesalahan lafal. Misalnya, AC dilafalkan AC, WC dilafalkan WC, PK dilafalkan peka, ide dilafalkan ide, peta dilafalkan peta, produk dilafalkan produk, bus dilafalkan bis. Yang kedua, kesalahan ejaan. Sebuah kata menjadi tidak baku karena penulisannya tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia. Pada lajur kedua dicontohkan beberapa kata yang tidak baku karena kesalahan ejaan. Yang ketiga, terpengaruh bahasa asing, bahasa daerah, dialek, atau ragam slang. Pengaruh bahasa asing tampak pada contoh lain kali, lain tempat, dan ini hari. Ketiga contoh ini merupakan frasa nominal yang berpola inversi atau bersusun balik,
yang sering disebut bersusun MD. Susun balik artinya kata yang merupakan unsur penjelas berada di sebelah kiri kata yang merupakan unsur inti. Bentuk frasa nominal yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia adalah bersusun tertib atau dikenal dengan bersusun DM, diterangkan, menerangkan. Bersusun tertib artinya kata benda yang menjadi unsur inti berada di sebelah kiri kata yang merupakan penjelas atau yang menerangkan. Jadi bentuk bakunya adalah kali lain, tempat lain, dan hari ini. Adanya pengaruh bahasa daerah terlihat pada contoh penggunaan kata sendiri dalam frasa depan sendiri yang berasal dari bahasa Jawa ngarep dewe, serta pada kata menghaturkan yang berasal dari kata ngaturaken. Kata aje dan biarin merupakan dialek Betawi. Sedangkan cius dan bucin merupakan ragam selang. Yang keempat, boros atau mubazir atau pleonasme. Artinya pemakaian kata-kata yang lebih dari yang diperlukan. Kata hadirin sudah bermakna jamak, tidak perlu memakai kata para. Pengulangan kata bapak untuk menyatakan makna jamak tidak perlu, karena kata para bermakna jamak. Pengulangan kata orang-orang juga tidak perlu, karena penjamakan sudah dinyatakan dengan kata banyak. Pemakaian kata zaman dan kala secara bersamaan merupakan pemborosan, karena kata zaman dan kata kala mempunyai makna yang sama, yaitu masa atau waktu. Jadi cukup disebutkan zaman dahulu atau dahulu kala. Kata maju sudah tentu bermakna ke depan. Jadi tidak perlu dinyatakan maju ke depan. Dan imbuhan beran pada kata berpelukan sudah menyatakan makna saling. Sebab ketidakbakuan kata yang kelima adalah kesalahan pengimbuhan. Kata dasar yang berfonem awal KPST bila diberi imbuhan men, huruf pertama kata dasar tersebut luluh. Kata pesona diimbuhi men menjadi memesona, bukan mempesona. Kata tafsir diimbuhi men kan menjadi menafsirkan, bukan mentafsirkan. Kata dasar berfonem awal vokal diberi imbuhan men akan menimbulkan alomorf meng. Jadi kata ubah diberi awalan men menjadi mengubah, bukan merubah. Lagi pula dalam bahasa Indonesia tidak ada imbuhan mer. Kata karena merupakan kata tugas atau partikel, seperti halnya kata dan atau dari, ke, sehingga, dan sebagainya. Kata tugas tidak mempunyai makna leksikal dan tidak bisa diberi imbuhan. Kata karena tidak bisa dibentuk menjadi mengarenakan, mengarenai, dikarenakan, dikarenai,
berkarenaan, terkarena, atau pengarenaan. Kata legalisir tidak baku karena dalam bahasa Indonesia tidak ada akhiran ir. Akhiran ir juga bukan unsur serapan dari bahasa asing. Orang mengira bahwa legalisir diserap dari bahasa Belanda legaliseren. Ini tidak benar karena kata legaliseren berjenis verba atau kata kerja, sedangkan legalisir berjenis nomina atau kata benda. Bentuk yang baku adalah legalisasi. Imbuhan isasi ini merupakan serapan dari bahasa Inggris "Icism" yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Namun perlu diingat bahwa akhiran dalam bahasa asing itu diserap tidak dalam bentuk imbuhan saja, tetapi sebagai bagian kata yang utuh, sebagai bagian kata berimbuhan yang diserap itu. Misalnya, kata standardization diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi standarisasi. Anggapan bahwa imbuhan asing diserap secara terpisah dari bentuk dasarnya berakibat terbentuknya kata yang tidak baku. Terbentuknya kata standarisasi yang tidak baku ini bermula dari anggapan bahwa kata standar diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi standar dan imbuhan icism menjadi isasi, kemudian digabungkan menjadi standarisasi. Parahnya, anggapan yang salah ini dipakai sebagai dasar analogi untuk membentuk kosakata baru seperti aspalisasi, pagarisasi, dan sebagainya yang menambah deretan kata tidak baku. Yang keenam, rancu atau kacau atau campur aduk. Misalnya kata sering, berkali-kali, berulang-ulang dikacaukan menjadi seringkali atau berulang kali. Memperluas dan meluaskan dirancukan menjadi memperluaskan. Rohaniyah dan rohaniwan dirancukan menjadi rohaniawan. Terdiri atas dan terjadi dari dirancukan menjadi terdiri dari. Yang ketujuh, hiperkoreksi, yaitu perbaikan secara berlebihan sehingga hasilnya salah. Pada lajur 2 dicontohkan beberapa contoh kata tidak baku karena hiperkoreksi. Demikian pembahasan tentang kata tidak baku dan penyebab ketidakbakuannya. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.